Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari ini, hari Jumat tanggal 3 bulan Rajab 1443 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, sebuah kitab yang ringkas namun memuat prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disajikan melalui metode soal dan jawab karya Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih membicarakan tentang rukun iman yang kelima jemaah sekalian, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kita masuk insyaallah hari ini pada pertanyaan lanjutan, yaitu pertanyaan yang ke-111. Pekan yang lalu di pertanyaan yang ke-110 dan lanjutannya di halaman 165, pertanyaan yang ke-111. Berkata al-muallif rahimallahu taala, as-su'al ma hukmu man kadzdzaba bil ba'ts. Ya, di sini disebutkan sebuah pertanyaan, apa hukum orang yang mendustakan hari berbangkit? Ya, masalah keyakinan jemaah sekalian, masalah iman ini sesuatu yang prinsip, sesuatu yang harus diimani. Perkara-perkara imaniyah wajib kita mengimaninya. Kalau seseorang tidak mengimaninya jemaah sekalian, padahal jelas hal tersebut di dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib diimani, tapi dia mengingkarinya, maka dia bisa terjerumus ke dalam jurang kekufuran. Ini perbedaannya dengan kemaksiatan. Ya, kalau kemaksiatan dia melakukan salah satu bentuk kemaksiatan, maka dia berdosa dalam kemaksiatannya, namun tidak mengeluarkan dirinya dari keislaman. Tapi kalau masalah keyakinan, masalah yang prinsip sekali, seseorang yang terjatuh dalam at-takdzib, pendustaan, lawan dari keimanan, maka dia bisa keluar dari Islam, dia telah terjerumus ke dalam jurang kekufuran. Jawabannya, huwa kafirun billahi azza wa jalla. Orang yang mendustakan hari berbangkit sama sekalian, tidak mempercayai hari berbangkit, mendustakannya, maka pada hakikatnya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, ingkar wa bi kutubihi wa rusulih, kepada kitab-kitabnya, dan juga dia telah ingkar, telah kafir kepada para rasul-rasulnya yang menyampaikan tentang adanya hari berbangkit. Ya. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat yang ke-67, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Ya, orang-orang kafir itu berdalih. Mereka mengatakan, apakah setelah kita menjadi turab, ya, menjadi tanah, wa abauna, begitu pula ayah-ayah kami, nenek moyang kami, a inna lamukhrajun, apakah sesungguhnya kami akan dikeluarkan dari kubur? Ya, ini bukan pertanyaan tetapi sanggahan. Ya, mereka membantah dan tidak mengimani adanya hari berbangkit karena mereka merasa kalau sudah jadi tanah tidak mungkin untuk dibangkitkan.
Ya, ini orang-orang yang kafir mengatakan demikian. Artinya orang yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit, dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, berarti dia termasuk alladzina kafaru, termasuk orang-orang yang kafir. Jadi yang mengatakan demikian dalam artian dia tidak mengimaninya, dia termasuk alladzina kafaru. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kelima, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Jika ada sesuatu yang menakjubkan, maka yang menakjubkan, yang mengherankan adalah ucapan mereka, orang-orang yang tidak beriman. A idza kunna turaban, apabila kami telah menjadi tanah. A inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Ulaikal ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafir. Sini kita bisa kasih garis bawah pakai pensil sama sekalian. Mereka itulah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ya, di ayat sebelumnya juga demikian. Bi rabbihim, terhadap Rabb mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Ya, nanti mereka itu di neraka sama sekalian dilekatkan belenggu di lehernya. Ya, mereka dilekatkan belenggu di lehernya. Wa ulaika ashabun nar, merekalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, meskipun dia tidak berbuat dosa yang lain, ya, umpamanya orang itu tidak berbuat dosa, tidak meminum minuman keras, tidak berzina dan sebagainya, tapi dia berkeyakinan seperti ini, dia kafir. Karena dia tidak beriman. Ya, jadi tidak beriman ini ya adalah orang yang mengingkari sama sekalian. Orangnya disebut kafir karena mengingkari sesuatu yang wajib diimani, dalam hal ini hari berbangkit. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu mengira allai yub'atsu, bahwasanya mereka sekali-kali tidak dibangkitkan. Bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya, di sini pakai lan. Ya, an lai yub'atsu. Qul bala, katakanlah bahkan tidak demikian. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna. Ya, di sini pakai lam taukid, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, ya, kemudian benar-benar kalian akan diberikan kabar, disampaikan kepada kalian, bima amiltum, dengan apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayatnya di layar sama sekalian. Di sini ya, la tub'atsunna, ya, lam taukid, saya kasih panah, kemudian diberikan nun taukid, tsumma latunabba'unna, lam taukid, kemudian nun taukid. Ya, artinya benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian benar-benar kalian akan diberikan kabar, bima amiltum, dengan apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha minal ayat, dan ayat-ayat lainnya yang sangat banyak. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, wa fis sahihaini, di dalam sahihain, ya, artinya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dua kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Qur'an Al-Karim. Dari sahabat Abu Hurairah, ya, disebutkan di sini footnote-nya, Abu Hurairah beliau adalah Abdurrahman bin As-Sakhr, ya, Abdurrahman bin As-Sakhr, ya, alal ashhar, ini menurut pendapat yang paling masyhur namanya Abdurrahman, nama beliau. Dan Abu Hurairah ini kunyahnya disebutkan beliau qadima muhajiran layali fathu Khaybar, ya, beliau datang sebagai orang yang berhijrah pada hari-hari penaklukan Khaybar. Hafidhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katsir min al-ahadits, ya, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih dari 5.000 hadis, ya, Abu Hurairah sampaikan
Abu Hurairah riwayatkan. Ya, kita buka Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya mesti ketemu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana min ashabis suffah, ya beliau termasuk ashabus suffah. Ya, para sahabat yang tinggalnya di masjid yang belum memiliki tempat tinggal. Ya, ashabus suffah, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Thumma razaqahu Allahu malan, ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu Allah berikan, Allah anugerahi harta kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa huwa aktsar as-sahabah haditsan. Ya, beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafatnya di tahun ke 58 Hijriah atau 59 atau tahun 57 Hijriah. Ya, jadi sekitar 47 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang beliau riwayatkan di sini sama sekalian? Beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini disebut hadis qudsi. Ya, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Yang pertama di antara bedanya adalah Al-Quran dibaca dalam sholat. Hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Yang kedua, Al-Quran membacanya per huruf ada nilai pahala tersendiri. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran seluruhnya diriwayatkan mutawatir. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Ya, ini diantara perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabani ibnu Adam. Anak keturunan Adam mendustakanku. Walam yakun lahu dzalik, padahal tidaklah pantas dia melakukannya. Wasyatamani, dan anak Adam juga menghinaku. Walam yakun lahu dzalik, padahal dia tidak layak melakukannya. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan anak Adam kepadaku adalah qauluhu, ucapannya, lan yu'idani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkanku, tidak akan mengembalikanku. Kama bada'ani, sebagaimana dia telah memulai penciptaanku. Walaysa awwalul khalq bi ahwan alayya min i'adatihi, padahal bukankah penciptaan yang pertama itu tidak lebih mudah bagiku daripada sekedar mengembalikannya. Artinya kalau dulu kita tidak ada di dunia, diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengembalikan penciptaan kita di akhirat. Wa amma sadmuhu iyaya, adapun celaan anak Adam kepadaku, maka itu adalah ucapannya ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala ittakhadha waladan, telah mengambil anak. Wa anal ahadus samad, padahal akulah yang maha al-ahad, yang maha tunggal. As-samad, tempat bergantung. Lam alid wa lam ulad, aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal denganku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab tafsir atau bab tafsir dalam Sahih Bukhari, bab tafsir qul huwallahu ahad. Kemudian Imam Nasa'i dalam sunannya bab janaiz dalam subbab arwah al-mu'minin. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Ya, di sini muhaqqiq, ya, tidak mendapatinya dalam Sahih Muslim. Ya, artinya hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian juga Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan ke-111 sama sekalian, orang yang mendustakan hari berbangkit maka dia dihukumi telah keluar dari agama. Kalau dia tetap di dalam keyakinannya sampai meninggalnya, wal iyad billah, maka dia termasuk ashabin nar.
Kalau dia insaf, kemudian dia beriman, dia mengimani hal ini dan mengimani sesuatu yang mesti diimani, dia masuk dalam agama Islam, wafat di atas keislaman, maka dia termasuk orang-orang yang insyaallah minas sa'adah, termasuk orang-orang yang berbahagia. Ya, baik. Kemudian lanjutannya jemaah sekalian, pertanyaan yang ke-112. Ma dalilun nafakh fis sur? Wa kam nafakhat yunfakhu fih? Ya, apa dalil tentang adanya ditiupnya sangkakala? Wa kam nafakhat yunfakhu fih, dan berapa kali sangkakala itu ditiup? Ini diantara keimanan kita, adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Siapa nama malaikat tersebut? Malaikat Israfil, yang akan meniup sangkakala sebagai tanda kesudahan dari alam dunia ini. Ya. Nah, apa dalil bahwasanya ada ditiupnya sangkakala jemaah sekalian? Jadi malaikat tersebut sudah siap dengan meniupnya sangkakala, tinggal menunggu perintah. Ya, ibaratnya muazin sudah berada di depan mikrofon, tinggal menunggu waktu sholat. Ya, ini malaikat Israfil sudah di depan sangkakalanya, tinggal menunggu perintah dari Allah kapan ditiup, akan ditiup. Itulah terjadinya yaumil qiyamah. Nah, apa dalilnya sama sekalian? Dalilnya diantaranya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Ya, coba kita perhatikan, wa nufikha itu artinya dan ditiuplah. Dan ditiuplah fis-sur, sangkakala. Fa sa'iqa, maka matilah man fis samawati wa man fil ard, siapa yang ada di langit-langit dan siapa yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita perhatikan di awal ayat ini, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa, dan ditiuplah sangkakala maka matilah. Nah, ini disebut dengan nafkhah as-sa'iq. Ada pula yang menyebut nafkhah al-maut. Bisa dikasih footnote di bawah ya, atau tanda di bawah. Jadi nafkhah ini disebut nafkhah atau tiupan as-sa'iq yang mematikan, disebut juga nafkhah al-maut, kematian, tiupan kematian, atau nafkhah as-sa'iq, nafkhah yang mematikan. As-sa'iq dari kata ini, lafadz di kata yang keempat atau lafadz yang keempat, fasa'iqa. Ya, kenapa disebut nafkhah al-maut? Karena sifatnya mematikan. Paham ya? Nafkhah al-maut. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebut nafkhah al-maut. Nafkhah al-maut. Ada pula yang menyebut nafkhah as-sa'iq. Nah, lanjutannya di pertengahan ayat bagian tengah, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Ketemu ya ayatnya di halaman 166, ayatnya bagian ujung. Thumma, lalu lanjut ke 167, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Nah, ini disebut nafkhah al-ba'ats. Nafkhah al-ba'ats atau tiupan sangkakala berbangkitnya manusia dari alam kuburnya. Bisa dikasih garis bawahnya, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Nah, yang sekali lagi itu namanya nafkhah al-ba'ats atau tiupan berbangkit. Tadi apa? Tiupan yang mematikan. Kemudian yang berikutnya tiupan yang tanda berbangkitnya seluruh manusia. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Maka tiba-tiba berdiri ya, mereka yaitu manusia
menunggu putusannya masing-masing. Di mana ini? Di ardul mahsyar, di padang mahsyar. Nah, kata Syekh Hafidz Al-Hakami, faman fassara al-faza' fi hadhihi al-ayah fa fi hadhihi al-ayah dzakara atau dzukira nafkhataini. Ya, kata beliau, di dalam ayat tersebut disebutkan dua kali tiupan. Tiupan sangkakala yang pertama lis-sa'iq, yaitu tiupan yang mematikan, wa tsaniyah lil ba'ats, tiupan dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Baik, sudah ya. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Saya ulangi, ayat yang kedua dalam surah An-Naml 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan ingatlah hari yunfakh, ditiupnya, fis-sur, sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka terkejutlah segala yang ada di langit, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan masing-masing akan datang menghadap Allah dakhirin, dengan merendah diri. Nah, di sini kita bisa kasih garis bawah. Yunfakhu fis-sur fa fazi'a. Yunfakhu fis-sur fa fazi'a. Ditiuplah sangkakala maka terkejutlah. Ada yang menyebut ayat ini sama sekalian, yaitu nafkhah al-faza'. Nafkhah al-fazi'. Saya ulangi, nafkhah al-faza', yaitu apa? Tiupan sangkakala yang membuat terkejutnya makhluk. Tiupan sangkakala yang membuat makhluk terkejut. Dari mana faza' itu? Dari kata fafazi'a. Ya, nafkhah maksudnya sekali tiupan. Nafkhah sekali, kan tiupannya lebih dari sekali. Ya, di sini yang diperbincangkan tiupannya 2 kali atau 3 kali. Nafakh itu tiupan, nafkhah sekali tiupan. Jadi nafkhah yang pertama, nafkhah as-sa'iq, ya, atau nafkhatul maut. Kemudian nafkhah yang kedua, nafkhah al-ba'ts. Nah, tinggal ayat ini sama sekalian, tiupan yang mengejutkan itu sama sekalian, apakah nafkhah tersendiri ataukah masuk di dalam yang pertama? Kalau nafkhah yang tersendiri, tiupan yang tersendiri, berarti menjadi 3. Nafkhah, tiupan yang membuat terkejut. Yang kedua, tiupan yang mematikan. Yang ketiga, tiupan berbangkit. Kalau pendapat yang mengatakan 2, yang 1 dan 2 itu sama tiupannya. Tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan. Dan yang kedua, tiupan berbangkitnya manusia. Nah, kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami, faman fassara al-faza', barang siapa para ulama yang menafsirkan faza', terkejut, pada ayat di atas dengan arti saqah, kematian, maka yang dimaksudkan adalah tiupan pertama yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Mana ayat sebelumnya? Ya, yang di atasnya itu ya, Az-Zumar 68. Di bagian awal ayat, wa nufikha fis-suri fasa'iqa. Maksudnya, kalau yang menafsirkan faza itu dengan arti saqah, maka masuk tiupan ini pada tiupan yang pertama. Maka yang dimaksud adalah tiupan yang pertama yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ya. Sebagai penguat pendapat ini, pendapat yang mengatakan 2 tiupan, ya, 2 tiupan saja sama sekalian, atau 2 ya tiupan yang ditiupkan sama sekalian. Ini adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Tsumma yunfakhu fis-sur", lalu ditiuplah sangkakala. "Fala yasma'uhu ahadun", tidaklah mendengar siapapun, "illa asgha litan", lalu ditiuplah sangkakala, lalu yang mendengar suara tersebut pasti mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Wa awwal man yasma'uhu, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala tadi, rajulun yalutu haudha ibilih, seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kebun untanya. Qala fayas'aq, kemudian Nabi SAW bersabda, fayas'aq wa yas'aqun nas, maka manusia pun mati. Wa yas'aqun nas, kemudian thumma yursilullah, maka manusia pun mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus, atau sabda beliau, ya, ini wallahu alam, mungkin ada keraguan dari perawi ya, apakah Nabi SAW bersabda yursil atau yunzil. Ya, yursil atau yunzil. Ya, kalau yunzil berarti yunzilullahu matar, Allah menurunkan hujan gerimis. Sekarang sedang hujan gerimis sama sekalian, mudah-mudahan menjadi hujan rahmat, ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, yunzilullahu matar, Allah menurunkan curahan hujan gerimis, ka'annahu tal, ya, seperti naungan, atau adzil, ya, saya ulangi, seperti sebuah naungan, au qala adzil. Ya, di sini Imam Syu'bah syak, ya, ragu, ya, tapi tetap disampaikan. Ya, ini menunjukkan amanahnya perawi hadis ya. Ya, jadi ketika ada keraguan disebutkan. Ya, coba antum perhatikan di situ antara kata tal dengan zil, itu kan hampir mirip ya. Cuman beda di sini ada titiknya, di zil, di abtal tidak ada titiknya. Ya, fatanbutu minhu ajsadun nas, ya, kemudian tubuh-tubuh manusia bermunculan atau tumbuh. Thumma yunfakhu fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Tadi sangkakala yang pertama, lalu di sini tiupan sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzuru, tiba-tiba manusia berdiri, maksudnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari penulis di sini Syekh Hafidz Al-Hakami bahwasanya hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan tiupan itu ada dua, bukan tiga. Pendapat ini didukung oleh hadis ini, pendapat yang mengatakan dua tiupan. Kemudian sementara ulama yang berpendapat tiga tiupan, tiupan yang pertama apa? Tiupan yang mengejutkan, nafkhatul faza. Yang kedua tiupan yang mematikan, nafkhatul maut atau nafkhah as-sa'iq. Yang ketiga nafkhah al-ba'ats, tiupan yang membangkitkan. Mereka menafsirkan faza, coba dilihat halaman 168 di paragraf yang kedua ya. Sementara bagi ulama yang menafsirkan faza, ya, faza yang dimaksud adalah dalam surah An-Naml 87. An-Naml 87 di halaman yang tadi ya. Yang menafsirkan faza selain dengan tafsir di atas, maka tiupan dalam ayat tersebut adalah tiupan lain yang dilakukan sebelum dua tiupan tersebut. Artinya tiupan yang mengejutkan tiupan tersendiri, tiupan yang mematikan yang kedua, tiupan yang membangkitkan yang ketiga. Yang berpendapat dua, tiupan yang mengejutkan dan tiupan yang mematikan satu tiupan, tapi keadaannya awalnya terkejut baru kemudian mati. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan berbangkit. Bisa difahami ya sama sekalian. Nah, dan yang menjadi penguat pendapat itu adalah tersebut dalam sebuah hadis yang panjang yang menceritakan ditiupnya sangkakala. Dalam hadis itu disebutkan ada 3 kali tiupan, yaitu tiupan yang pertama tiupan peringatan, tiupan yang mematikan, dan tiupan sangkakala berbangkitnya manusia hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini di Arabiknya, di filenya disebutkan 3 itu adalah nafkhatul faza, tiupan yang mengejutkan, yang kedua nafkhatus sa'iq yang mematikan, yang ketiga nafkhatul qiyam, tiupan yang membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Ya, ini disebutkan dalam Futuhat jamaah sekalian. Hadis-hadis tentang tiupan sangkakala sebagiannya telah disebutkan dalam ta'liq sebelumnya dan juga telah disinggung dalam tafsir Ibnu Katsir, namun hadis ini dhaif.
Ala kulli hal, saya merujuk ke perkataan Profesor Dr. Khalid Al-Muslih, ya, beliau menjelaskan ada 3 tiupan, ada juga yang mengatakan 2 tiupan. Ya, masing-masing punya hujjah dari para ulama tersebut, dan insya Allah masing-masing punya dasar. Cuman yang mengatakan 3 ini maksudnya nafkhahnya atau tiupannya tersendiri untuk yang mengejutkan tadi. Kemudian yang kedua yang mematikan, yang ketiga adalah berbangkit. Yang dua tiupan. Tiupan yang kedua yang membangkitkan, tiupan yang pertama yang mengejutkan sekaligus kemudian mematikan. Bisa difahami ya, insyaallah. Nah, lanjutannya jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit. Pertanyaan yang ke-113. Nah, sudah ya masalah tiupan sangkakala. Sekarang fase berikutnya tentang berbangkit. Kaifa sifatul hasyr fil kitab? Bagaimana sifat atau gambaran tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ya, bagaimana penyebutan Al-Qur'an tentang masalah ini? Ya. Fi sifatihi ayatun katsiratun. Ya, tentang masalah ini disebutkan banyak sekali ayat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian wahai manusia akan datang kepada kami menghadap Allah Azza wa Jalla furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan di permulaannya. Artinya kita datang ke dunia juga sendiri, sama sekalian terlahir sebagai seorang bayi. Ya, nanti di akhirat kita juga akan datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Berarti bisa kita ambil ibrah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar sendiri-sendiri, meskipun semuanya dikumpulkan, tapi dalam artian sendiri-sendiri datang. Kemudian dikumpulkan, ya, jadi sifatnya dikumpulkan seluruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam nughadir minhum ahada, tidak satupun kami tinggalkan. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang ketinggalan. Semua pasti akan dibangkitkan dari seluruh manusia yang ada, dari seluruh zaman. Ya, tidak ada satupun yang tidak terhitung. Ya, kalau sensus penduduk itu kan biasanya masih ada yang belum terhitung. Nah, kalau ini pasti semuanya akan terhitung, pasti semuanya akan dibangkitkan. Yang pernah hidup di dunia pasti akan dibangkitkan kelak di akhirat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ila ar-rahman, kepada yang maha pemurah, wafda, sebagai utusan yang terhormat. Ya, itu bukan putusan tapi utusan, ya. Itu terjemahnya putusan, sebetulnya utusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina, dan kami menghalau al-mujrimin, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat kedurhakaan, ila jahannam, menuju ke neraka jahannam, wirda, dalam keadaan dahaga. Wal iyadzubillah, ya, disiksa di neraka sedang mereka digiring dalam keadaan kehausan. Sebaliknya orang yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Wafda. Ya, wafat itu delegasi, utusan yang terhormat. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-7 sampai ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia dalam keadaan 3 golongan di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ada yang disebut golongan kanan. Betapa mulianya golongan kanan itu.
Wa ashabul masy'amah, ada golongan kiri. Ma ashabul masy'amah, betapa ruginya, sengsaranya golongan kiri itu. Dan ada yang golongan paling mulia, was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu di dalam beriman, dan beramal soleh. Was-sabiqunas sabiqun. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Thaha ayat yang ke-108, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Ya, pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada yang Maha Pemurah. Fala tasma'illa hamsah, maka engkau tidak mendengar kecuali hanya bisikan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka. Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka. Taqul naqlul aqdam ilal hasyr ka'akhfafil ibil. Allah menggiring mereka, yaitu manusia, berbaris seperti jalannya unta. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 97, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtad." Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam tajid lahum awliya min dunih, maka sekali-kali engkau tidak dapat mendapatkan penolong bagi mereka selain darinya. Nah, di bagian akhir ini yang ibrah atau kaitannya dengan pertanyaan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat diseret di atas muka mereka. Ini juga menunjukkan adanya sebagian manusia yang dibangkitkan dengan keadaan diseret di atas muka-muka mereka. Wal iyad billah. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak jumlahnya. Nah, ya, inilah jamaah sekalian beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau yang menggambarkan tentang bagaimana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Di antaranya disebutkan dalam ayat-ayat tadi, dan ini adalah satu kepastian yang pasti datangnya, yang pasti dan harus kita imani, ya. Dan kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu anugerah agar kita lebih menyiapkan diri kita di hari dibangkitkannya seluruh manusia, supaya kita mendapatkan kemudahan di padang mahsyar dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan lega, ya, dengan perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keteguhan kita di atas al-haq, memudahkan kita terus di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita diberikan kemudahan di dalam menghadapi kehidupan di akhirat nanti, beruntung sampai mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertanyaan ke-113. Insyaallah kita lanjutkan di Jumat mendatang pertanyaan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.